Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Mastila Devi MPD, eh, penyaji serta teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat hadir dan mengikuti seminar pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan memadu jalannya seminar ini. Pada kesempatan ini, nama saya Rani Maja Safitri dengan NIM 23 12 90 71. Adapun tema yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah isu-isu pendidikan di sekolah dasar 08 Salim Paung. Untuk mengawali kegiatan seminar ini, saya persilakan kepada penyaji untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Kepada penyaji, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya tentang isu-isu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 08 Salim Paung, yang dimana dosen pengampunya di sini yaitu Ibu Mas Nila Devi MPD. Yang pertama yang di sini yaitu bab satunya pendahuluan. Next. Latar belakang masalah di sini terdapat ada 6. Yang pertama ada pendidikan SD merupakan tahap dasar dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Yang kedua, pada abad ke-21, pembelajaran tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang ketiga, ada guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang keempat, penggunaan metode, media, dan sistem penilaian sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang kelima, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan kondisi nyata di sekolah. Yang terakhir ada, oleh karena itu diperlukan observasi untuk memahami kondisi sebenarnya. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 7. Masalah yang pertama ada bagaimana kemampuan guru dalam menguasai kompetensi abad 21. Masalah kedua, apakah model pembelajaran seperti PBL atau Discovery Learning diterapkan secara optimal. Yang masalah ketiga ada apakah penggunaan media pembelajaran benar-benar meningkatkan pemahaman siswa. Yang masalah keempat ada bagaimana sistem penilaian diterapkan di sekolah. Masalah kelima ada apakah kurikulum sudah seimbang antara akademik dan karakter. Masalah keenam ada bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah. Masalah yang terakhir yang ketujuh yaitu apakah administrasi pembelajaran mendukung kualitas pembelajaran. Tujuan penulisannya di sini yang pertama yaitu menganalisis kemampuan guru dalam menghadapi tuntutan abad 21, yang kedua mengkaji penerapan model pembelajaran di kelas, yang ketiga mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran, yang keempat menganalisis pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran, yang kelima mengkaji implementasi kurikulum di sekolah, yang keenam mengetahui kondisi sarana dan prasarana, yang ketujuh menganalisis pelaksanaan administrasi pendidikan. Selanjutnya itu kita masuk bab kedua, di sini itu kajian teori. Yang pertama di sini keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21 ada 7. Yang pertama guru dituntut memiliki kompetensi abad 21 atau 4C. Yang kedua pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga guru harus memahami perkembangan psikologi siswa. Yang keempat berperan sebagai fasilitator bukan hanya penyampaian materi. Yang kelima, pembelajaran perlu menyesuaikan kemampuan kognitif dan emosional siswa. Yang keenam, kendalanya di sini keterbatasan pelatihan dan dukungan profesional. Yang selanjutnya itu tidak semua guru siap menghadapi tuntutan abad 21. Selanjutnya yaitu metode dan model pembelajaran.
Di sini ada 6. Yang pertama, model pembelajaran menentukan keberhasilan proses belajar. Yang kedua, harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi. Yang ketiga, pembelajaran abad 21 menekankan keaktifan siswa. Contoh model yang pertama yaitu problem-based learning atau PBL. Yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, cooperative learning. Selanjutnya, model membantu siswa berpikir kritis dan mandiri. Namun dalam praktik sering hanya sebatas perencanaan atau formalitas. Selanjutnya di sini yang C-nya ada media dan alat peraga. Jenis dan contohnya di sini yang pertama media membantu memperjelas materi pembelajaran, yang kedua meningkatkan minat dan perhatian siswa, yang ketiga jenis medianya di sini yaitu visual, audio, audiovisual dan digital. Contohnya yaitu PowerPoint, video, alat peraga konkret. Selanjutnya media penting karena siswa SD masih berpikir konkret. Kendalanya di sini penggunaan belum maksimal untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya yaitu yang D, penilaian. Yang pertama, penilaian digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, tidak hanya hasil tetapi juga proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian harus objektif, adil, dan mencakup pengetahuan siswa dan keterampilan. Kendalanya di sini waktu, jumlah siswa, dan kemampuan guru sehingga perlu peningkatan kompetensi. Jenis-jenis penilaiannya di sini ada beberapa jenis penilaian yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran, contohnya kuis singkat atau pertanyaan di tengah pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar, contohnya ulangan harian, ujian akhir semester. Yang ketiga, ada penilaian autentik, menilai kemampuan siswa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tugas proyek, praktik, atau presentasi. Selanjutnya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Contohnya sikap observasi, tes tertulis, dan praktik langsung. Selanjutnya yaitu ada kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai pedoman utama pembelajaran. Yang kedua, menggunakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, berpusat pada siswa dan pengembangan karakter. Yang keempat, menekankan pembelajaran aktif dan fleksibel. Yang kelima, mendukung keterampilan abad 21. Tantangannya di sini yaitu masih cenderung fokus pada akademik. Selanjutnya kita masuk ke sarana dan prasarananya. Yang pertama, mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Sarananya di sini itu media, alat peraga. Prasarananya yaitu ruang kelas, lingkungan sekolah. Fasilitas yang baik meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan luar kelas juga penting sebagai sumber belajarnya. Kendalanya di sini pemanfaatan belum maksimal. Selanjutnya masuk kepada administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, membantu pembelajaran lebih terarah dan sistematis. Contohnya modul ajar, RPP, penilaian, dan laporan. Yang keempat, membantu memantau perkembangan siswa. Kendalanya di SD tersebut banyak dokumen dan sering dianggap sebagai beban formalitas. Contohnya di sini yang pertama yaitu modul terbuka atau RPP sebagai perencanaan pembelajaran. Yang kedua program tahunan atau prota dan program semester atau promes sebagai acuan waktu pembelajaran. Yang ketiga silabus berisi garis besar materi dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat daftar hadir siswa untuk mencatat kehadiran peserta didik. Dan yang terakhir daftar nilai atau penilaian untuk mencatat hasil belajar siswa. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metodologi observasi. Di sini ada jenis, lokasi, dan subjek observasinya. Jenis observasi yang saya lakukan yaitu observasi langsung dan bersifat kualitatif deskriptif. Yang kedua dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran dan kondisi sekolah secara langsung di sekolahnya. Lokasi dan waktunya yaitu lokasi di SD Negeri 08 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Waktunya yaitu Rabu 15 April 2026. Subjek dan fokusnya, subjeknya guru kelas dan siswa kelas 3 SD. Fokus pada proses pembelajaran dan interaksi.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan datanya di sini yang pertama yaitu wawancara dengan guru, yang kedua observasi langsung, yang ketiga dokumentasi kegiatan dan dokumen pembelajaran. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Yang pertama instrumennya yaitu pedoman dan wawancara. Yang selanjutnya fokusnya terhadap guru, metode, media penilaian, kurikulum, sarana dan administrasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini ada 5. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang kedua data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah analisisnya yang pertama yaitu mengumpulkan data, reduksi data atau pemilihan data penting, penyajian data atau dalam bentuk narasi, penarikan kesimpulan. Selanjutnya bertujuan menggambarkan kondisi pembelajaran secara nyata. Hasil analisis digunakan untuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada keahlian guru dan perkembangan psikologi siswa. Di sini ada 5. Yang pertama berdasarkan hasil observasi guru memahami karakter siswa melalui perilaku, kemampuan, dan respon selama pembelajaran. Yang kedua pembelajaran sudah mengarah pada keaktifan siswa. Yang ketiga guru menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kendalanya di sini pelatihan belum merata. Selanjutnya yang kelima ada kompetensi banyak diperoleh dari pengalaman. Selanjutnya itu masuk kepada metode dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil observasi, pembelajaran menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, siswa cukup dalam pembelajaran. Yang ketiga, model inovatif belum diterapkan secara maksimal. Yang keempat, masih bercampur dengan metode konvensional. Yang kelima, belum sesuai sintaks model sepenuhnya. Yang terakhir, secara umum sudah baik, namun perlu pengembangan agar lebih aktif dan berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu media dan alat peraga. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, guru menggunakan media LKS dan buku paket dalam pembelajaran. Yang kedua, LKS dan buku paket membantu siswa memahami materi melalui contoh dan latihan soal. Yang ketiga, media yang digunakan sudah sesuai dengan materi, namun masih sederhana. Yang keempat, guru mampu menggunakan media dengan baik dalam pembelajaran. Berdasarkan wawancara, guru juga pernah menggunakan media digital seperti PPT, video, dan infokus. Namun pemahaman belum maksimal. Siswa lebih tertarik pada tampilan. Kendalanya di sini keterbatasan waktu, fasilitas, dan penggunaan media digital yang belum sepenuhnya efektif. Next. Selanjutnya masuk kepada penilaian. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, guru melakukan penilaian secara rutin selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Yang keempat, guru menerapkan penilaian diagnostik awal, formatif proses, dan sumatif akhir. Hasil pekerjaan dibahas bersama untuk melihat pemahaman siswa secara langsung. Hasil wawancara di sini yang pertama berdasarkan hasil wawancara guru telah menggunakan rubrik penilaian sederhana sebagai acuan. Yang kedua, guru juga berusaha melakukan penilaian secara adil dan menyeluruh. Kendalanya di sini keterbatasan waktu dan jumlah siswa sehingga belum semua terpantau maksimal. Secara umum penilaian sudah baik namun perlu peningkatan agar lebih optimal dan merata. Next. Selanjutnya masuk kepada kurikulum. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, pembelajaran sudah cukup fleksibel. Kurikulum mendukung pembelajaran abad 21, yaitu aktif, kritis, dan partisipatif. Namun masih berorientasi pada nilai akademik. Selanjutnya, pengembangan karakter belum maksimal. Secara umum sudah baik, namun masih perlu peningkatan agar lebih optimal lagi. Selanjutnya masuk kepada sarana dan prasarana.
Yang pertama, berdasarkan hasil observasi, sarana dan prasarana sudah cukup baik dan mendukung pembelajaran. Fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis, smartboard, LKS, dan buku paket tersedia dan digunakan. Media pembelajaran cukup membantu meskipun masih sederhana. Yang keempat, berdasarkan hasil wawancara, fasilitas teknologi seperti smartboard, infocus, laptop sudah ada, tetapi belum tersedia untuk semua kelas. Yang kelima, pembelajaran dominan dilakukan di dalam kelas. Lingkungan luar kelas belum dimanfaatkan secara optimal. Kendalanya di sini keterbatasan fasilitas, teknologi, dan kurangnya variasi media modern. Secara umum sudah baik, namun perlu peningkatan terutama pada penggunaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya masuk kepada administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pembelajaran sudah lengkap. Yang kedua, administrasi membantu guru mengajar secara terarah dan sistematis. Yang ketiga, guru menyusun modul ajar dan penilaian, namun terasa sebagai beban, lebih bersifat formalitas daripada kebutuhan pembelajaran. Kendalanya di sini banyak dokumen dan keterbatasan waktu dalam penyusunan. Secara umum sudah baik, namun perlu efisiensi agar lebih praktis dan tidak membebani guru. Nah, kesimpulan dari hasil berdasarkan hasil observasi di kelas 3 SD Negeri 08 Salim Pawung, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal. Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, perlu peningkatan dalam pelatihan guru, penerapan model pembelajaran, dan pemanfaatan media digital serta lingkungan. Sekian seminar dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi kritik dan saran. Bagi peserta yang ingin mengajukan kritik dan saran, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Ifatul Sofia, dipersilakan. Berdasarkan hasil observasi yang telah penyaji paparkan, saya menyarankan penya- agar penyaji memperkuat analisis dengan memberikan bukti atau contoh yang lebih konkret dari hasil wawancara untuk mendukung kesimpulan yang uh, Contohnya, pada bagian penerapan model pembelajaran yang dinilai belum dilaksanakan secara utuh, akan lebih baik jika dijelaskan bagian sintaks atau langkah mana yang belum terlaksana, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas. Selain itu, pada bagian penilaian formatif dan administrasi pendidikan, pembelajaran, laporan juga dapat dilengkapi dengan contoh praktik yang ditemukan di lapangan hingga bahwa kegiatan tersebut masih cenderung bersifat formalitas, memiliki dasar yang lebih kuat. Saya juga menyarankan kepada penyaji agar tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan, tetapi turut memberikan tips atau rekomendasi yang dapat diterapkan oleh guru maupun sekolah. Dan laporan itu tidak hanya bersifat deskriptif, juga memberikan kontribusi nyata tingkat kualitas pembelajaran di sekolah SDN 13 Limpawang tersebut.
Sekian saran dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ifatu Sofia. Dikembalikan kepada penyaji Lutfia. Kepada Lutfia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator dan saran yang diberikan oleh terima kasih atas saran yang diberikan oleh Fatul Sofia. Saya setuju bahwa laporan ini masih perlu diperkuat dengan contoh dan bukti yang lebih konkret dari hasil observasi maupun wawancara. Selain itu, saya juga sependapat bahwa pemberian solusi yang lebih spesifik akan membuat laporan lebih bermanfaat. Saran ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi saya ke depannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji Lutfia. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kami persilakan pada penanya pertama kepada Nadia Martasya. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kenalkan nama saya Nadia Natasha dengan NIM 23126068. Izin bertanya kepada penyaji, yaitu terkait dengan pada hasil observasi yang dilakukan oleh penyaji, bagaimana perkembangan karakter dilakukan, tetapi belum menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mengapa hal ini terjadi? Nah, itu bisa saja. Itu pertanyaan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya kepada penanya kedua Najwa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Naswa Clarias dengan NIM 23126061. Izin bertanya kepada Saudari Lutfi Dwi Putri. Dalam laporan disebutkan bahwa banyak aspek pendidikan yang masih bersifat administratif dan formalitas. Jika kondisi ini terus berlangsung, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka benar-benar menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran, bukan sekedar perubahan dokumen administrasi? Sekian dari pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya yaitu kepada penyaji Lutfia, silakan untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan dari Nadia pertama, dari penanya pertama. Kepada Lutfia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia Martasya, di mana pertanyaannya, pada hasil observasi, mengapa perkembangan karakter dilakukan tetapi belum menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pembelajaran? Di sini, menurut hasil observasi yang saya lakukan, pengembangan karakter sebenarnya sudah ada dalam proses pembelajaran, misalnya melalui pembiasaan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Namun, pengembangan karakter belum menjadi fokus utama karena pembelajaran masih lebih banyak berorientasi pada penyampaian materi dan pencapaian nilai akademik. Jadi, karakter masih berkembang secara tidak langsung ke depannya. Nilai-nilai karakter perlu lebih diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran agar tujuan kurikulum Merdeka bisa tercapai secara lebih seimbang antara akademik dan karakternya. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji. Dikembalikan lagi kepada Nadia. Apakah Nadia memahami jawaban dari penyaji? Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada penyaji, yaitu Saudari Lutfi Putri. Saya menerima dan juga memahami jawaban yang disampaikan oleh Saudari Lutfi Putri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya silakan dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan Nazwa. Kepada Lutfia dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Nashua Kailarias, yang di mana pertanyaannya dalam laporan tersebut bahwa banyak aspek pendidikan masih bersifat administratif dan formalitas. Jika kondisi ini terus berlangsung, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka benar-benar menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran, bukan sekedar perubahan dokumen administrasi. Menurut saya, kalau administrasi masih dianggap sebagai formalitas, maka kurikulum merdeka berisiko hanya berubah di atas kertas saja. Padahal yang paling penting adalah perubahan yang terjadi di dalam kelas. Jadi sekolah perlu melihat keberhasilan kurikulum dari bagaimana siswa lebih aktif belajar maupun berpikir kritis dan berkembang karakternya, bukan hanya dari kelengkapan perangkat pembelajaran. Selain itu, evaluasi dan supervisi juga perlu lebih fokus pada praktik pembelajaran yang dilakukan guru, bukan sekedar pemeriksaan dokumen. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucius. Dikembalikan lagi kepada penanya kedua Najwa, apakah memahami jawaban yang diberikan oleh penyaji? Baik, saya menerima dan memahami jawaban dari saudari Putri. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai materi yang dibahas. Nah, sebelum seminar ditutup, saya persilakan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan atau hasil diskusi yang telah dicatat selama kegiatan seminar berlangsung. Kepada Notulensi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku Notulen akan menyampaikan hasil pencatatan kegiatan seminar KSDN yang telah berlangsung pada hari ini. Berikut ringkasan pembahasan, tanggapan peserta, serta saran yang telah disampaikan selama kegiatan seminar. Berdasarkan hasil observasi di SDN 08 Salim Pawang, guru telah berupaya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21 dan memahami perkembangan psikologis siswa. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan guru, penerapan model pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai sintaks, penggunaan media digital yang lebih menarik dan perhatian daripada meningkatkan pemahaman siswa, serta penilaian formatif yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai umpan balik pembelajaran. Selain itu, kurikulum merdeka sudah ditetapkan, tetapi masih lebih berfokus pada pencapaian akademik dibanding pengembangan karakter. Sarana dan prasarana di sekolah cukup memadai, namun pemanfaatan di lingkungan belajar di luar kelas masih kurang optimal. Sementara itu, administrasi pembelajaran juga masih dirasakan sebagai formalitas dan beban bagi guru. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Nashwa Kelareas, dapat saya simpulkan jawabannya keberhasilan kurikulum merdeka tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi dari perubahan nyata dalam pembelajaran, seperti meningkatnya keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan karakter siswa. Dan itu ringkasan dari pertanyaan dari Nadia Martasya. Dapat saya simpulkan pengembangan karakter sudah dilakukan melalui pembiasaan sikap positif, tapi belum menjadi fokus utama karena pembelajaran masih lebih menekankan pencapaian akademik. Sementara itu, saran dari Ifatus Sofia, dapat saya simpulkan penyajian disarankan memperkuat analisis dengan bukti yang lebih konkret, memberikan contoh nyata dari hasil wawancara, serta menambahkan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan. Nah, jadi secara umum pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan cukup baik. Namun masih diperlukan peningkatan dalam penerapan model pembelajaran, pengembangan karakter, pemanfaatan penilaian formatif, dan penyederhanaan administrasi agar kualitas pembelajaran menjadi lebih optimal. Baiklah, hanya itu saya selaku notulen dapat mencatat kegiatan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Notulen Hanayatul Fidira. Demikianlah rangkaian seminar pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyaji, notulen, dosen pengampu, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya seminar ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.